السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم القيامة. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوة الإيمان معاشر المسلمين rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahmanur Rahim. Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat Islam dan iman. Allah Subhanahu wa taala yang memuliakan kita dengan Al-Qur'an dan sunnah, yang dengan hidayah ini Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah, cahaya petunjuk bagi kita untuk meniti jalan kebenaran, untuk menjauhkan diri dari segala kegelapan. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kita di dalam menjalani kehidupan ini, kita menjalani dengan banyak beragam ujian dan cobaan. Beragam ujian dan cobaan yang menimpa kehidupan kita, baik terkait tentang takdir yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan bagi kehidupan kita masing-masing. Ujian terkait dengan harta, terkait rumah tangga dan keluarga, ujian dengan kesehatan, dan yang beragam jenis ujian yang Allah timpakan bagi seseorang. Di samping itu juga ujian dalam bentuk syariat yang berupa perintah dan larangan. Itu adalah ujian yang harus dijalani oleh setiap hamba di dalam kehidupan ini. Dan kita tidak akan mungkin selamat, tidak akan mungkin lolos dan lulus dari setiap ujian ini kecuali dengan kesabaran. Oleh karena itulah, di dalam satu surat yang termasuk surat yang paling, di antara surat yang paling berisi segala kebaikan di dalamnya, dalam surat Al-Asr, Allah Subhanahu wa taala menegaskan, wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Demi waktu, demi masa, yang waktu dan masa adalah di antara makhluk yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan dan kita menjalaninya. Kita menjalani usia dan umur kita masing-masing. Sesungguhnya semua manusia berada di dalam kubangan kerugian. Dan agar kita keluar dari kubangan kerugian itu adalah dengan syarat iman, amal saleh, saling menasihati dengan kebenaran, dan saling menasihati dengan kesabaran. Di sini menunjukkan kepada kita pentingnya sabar. Bahwa kita satu dengan yang lainnya butuh tawasau bis sabr. Saling menasihati satu dengan yang lainnya, isbir ya akhi. Sabar. Sabar di dalam menjalani hidup. Sabar di dalam menjalani ujian dan cobaan. Sabar di dalam istiqamah di jalan agama Allah Subhanahu wa taala. Sabar di dalam menuntut ilmu. Sabar di dalam menjauhkan diri dari dosa dan maksiat. Sabar di dalam istiqamah menjalankan salat. Karena segala sesuatunya ini butuh kesabaran. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was salah. Innallaha ma'as sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kesabaran dan menjalankan salat. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang sabar. Al-Hafidz Ibnu Katsir menyebutkan
bahwa Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita di dalam ayat ini cara terbaik menghadapi segala ujian adalah dengan sabar dan menjalankan salat. Menjalankan sabar dengan sabar dan menjalankan salat. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah menyebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kesabaran di dalam Al-Qur'an lebih dalam 90 tempat. Lebih dalam 90 tempat. Dan itu adalah cara yang terbaik bagi seseorang di dalam menghadapi segala ujian dan musibah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasbiru wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in." Mintalah pertolongan kalian kepada Allah dengan kesabaran dan menjalankan salat, dan itu adalah sesuatu yang berat, tidak mudah kecuali bagi mereka-mereka yang tunduk, yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, yang khusyuk. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Dan bahkan seseorang itu diangkat menjadi seorang pemimpin, seorang imam di dalam agama ini adalah karena kesabarannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun." Dan kami jadikan mereka sebagai pemimpin-pemimpin yang memberikan hidayah dengan perintah kami, lamma sabaru, tatkala mereka sabar. Wa kanu bi ayatina yuqinun, dan mereka yakin dengan ayat-ayat kami. Yakin ini adalah derajat tertinggi dari ilmu. Sehingga seseorang ketika menuntut ilmu dengan kesabaran sampai kepada derajat yakin dan menjalani kehidupan dengan kesabaran, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat dia menjadi pemimpin-pemimpin di dalam agama ini. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Cukuplah di antara pentingnya kesabaran, di antara wahyu pertama yang Allah firmankan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah perintah untuk bersabar. Ya ayyuhal muddaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir war rujza fahjur wa la tamnun tastakthir wa li rabbika fasbir. Wa li rabbika fasbir. Bersabarlah untuk Tuhanmu wahai Muhammad. Ikhwatal iman, perintah wali rabbika fasbir, bersabarlah untuk Tuhanmu, adalah mengajarkan kepada kita untuk bersabar karena Allah Subhanahu wa taala. Bersabar bukan karena agar diakui sebagai orang yang sabar di hadapan manusia, tapi bersabar karena Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam surat Ar-Ra'd, "Walladzina sabaru ibtigha'a wajhihi." Dan mereka-mereka yang bersabar dalam mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Begitu banyak perkataan para a'immat salaf, para imam-imam salaf terkait tentang kesabaran. Sampai mereka di antara mereka yang mengatakan, "Ajaban lis-sabar." Sangat menakjubkan kesabaran ini. Kesabaran bisa mengobati segala masalah. Namun apapun masalahnya, tanpa kesabaran tidak akan sembuh dan tidak akan selesai. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man yatasabbar yusabbirullah wa man yastaghni yughnihillah wa lan tu'tau 'ata'an khairan wa awsa'a minas sabr." Barang siapa yang melatih kesabarannya, maka Allah akan menjadikannya hamba yang bersabar. Barang siapa yang menjaga kehormatan dirinya, Allah akan memuliakannya. Dan tidaklah kalian diberi suatu pemberian yang lebih baik dan lebih luas ketimbang kesabaran. Pemberian terbaik dan terluas yang Allah anugerahkan kepada seorang adalah kesabaran. Ikhwatal iman, maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis sahih Muslim, "Was-sabru dhiya'un." Sabar itu adalah pelita. Sabar itu adalah cahaya. Ikhwatal iman, Umar bin Khattab sampai radhiyallahu anhu beliau mengatakan, "Wajadna khaira 'aishina bis-sabr." Kami dapati baiknya kehidupan kami dengan kesabaran. Dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu beliau menyebutkan, "Inna sabr minal iman bimanzilatir ra'si minal jasad." Sesungguhnya sabar di dalam wujudnya iman seperti kepala dalam tubuh. Kepala bagi tubuh seseorang. Kemudian beliau menegaskan dengan suara yang lantang dengan mengatakan, "Ala innahu la imana liman la sabra lah." Kata beliau dengan suara lantang ketika berpidato, beliau menyampaikan, "Ketahuilah, tidak akan memiliki iman yang orang tidak memiliki kesabaran."
Allahu Akbar. Karena ikhwatal iman, semakin kita menjalani hidup, semakin mendekati akhir zaman, semakin kita butuh kesabaran. Semakin bertubi-tubinya ujian, semakin melatih kita untuk istiqamah dan meminta kepada Allah untuk diberikan kesabaran setelah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman, sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, bahwa sabar itu terbagi menjadi 3 bagian. Pertama, sabar terhadap ujian dan cobaan, bala dan musibah. Dan sabar terhadap ujian dan bala, musibah yang menimpa kita adalah sabar yang paling rendah. Sabar yang mungkin sebagian orang kafir juga memiliki kesabaran ini. Sabar yang binatang korban pun sabar dalam menghadapi ujian yang seperti itu. Namun terkadang sebagian orang yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan Islam dan iman tidak bisa bersabar terhadap ujian yang Allah timpakan kepadanya. Padahal ini level terendah di dalam kesabaran. Kemudian meningkat lagi, yaitu sabar di dalam menjauhkan diri dari dosa dan maksiat. Setiap detik, setiap saat, setiap waktu, tawaran maksiat terus berhujanan menghujani kita. Setiap tawaran maksiat ini, apa yang kita lihat, ada sesuatu yang haram di sana, ada yang kita dengar, ada yang terbersit dalam hati kita, apa yang ingin kita lakukan, semuanya ada tawaran-tawaran dosa dan maksiat. Tanpa kesabaran, mustahil seseorang bisa menjauhkan diri dari dosa dan maksiat. Dan juga yang tertinggi dari tingkat kesabaran, tingkatan orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala, yaitu sabar di dalam istiqamah, di dalam menjalankan ketaatan. Sabar di dalam menjalani istiqamah, di dalam menjalani ketaatan. Ini butuh kesabaran. Kita melihat ikhwatal iman, berapa banyak saudara-saudara kita yang setelah hijrah taubat dari dosa dan maksiatnya, namun ternyata tidak bisa sabar untuk istiqamah. Berapa banyak dari kita dahulu begitu semangatnya istiqamah menjaga salat 5 waktu di masjid, berjamaah, di shaf yang paling depan. Namun coba kita melihat setelah berjalannya waktu, apakah kita masih sabar menjalankannya? Sabar istiqamah salat subuh di masjid, sabar istiqamah salat 5 waktu di masjid, sabar istiqamah mencari shaf-shaf terdepan. Ternyata begitu banyak kekenduran, terutama dalam masa pandemi yang seperti ini, membuat banyak kita kehilangan kesabaran. Kita memohon kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kesabaran bagi kita semuanya sampai kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza fastaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Allahumma shalli wa sallim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ikhwatal iman, rahimani wa rahimakumullah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan kepada kita bahwa manusia yang paling berat ujiannya adalah para nabi. Inna asyaddan nasi bala'an al-anbiya, thumma al-amthal fal-amthal. Manusia yang paling berat ujiannya adalah para nabi. Kemudian semakin mirip dan semakin mirip. Fayubtalal rajulu ala hasabi dinihi. Seseorang itu akan diuji sesuai dengan kadar iman dan agamanya. Fa in kana fi dinihi sulban ishtadda bala'uhu. Ketika imannya kuat, semakin berat ujian yang Allah berikan. Wa in kana fi dinihi riqqatan ibtuliya ala hasabi dinihi. Jika imannya lemah, diuji sesuai dengan kadar imannya. Fama yabrahul bala'u bil 'abdi hatta yatrukahu yamshi 'alal ardi ma 'alaihi khati'ah. Sehingga Allah akan menimpakan hamba ujian kepada seorang hamba sampai dia berjalan di muka bumi dan sudah tidak ada beban dosa yang dipikulnya. Terkadang ikhwatal iman, Allah Subhanahu wa taala menginginkan untuk memuliakan kita di kehidupan dunia ini bukan dengan amal ibadah kita. Karena kita tahu berapa banyak cacat dan kurangnya amal ibadah kita. Salat yang tidak khusyuk, hati yang sering lalai ketimbang ingat, maka bisa jadi ujian dan bala
yang Allah timpakan bagi diri seseorang adalah cara Allah untuk memuliakan seseorang dunia dan akhiratnya. Ikhwatal iman, Nabi SAW juga menyebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam At-Tabrani dalam Mu'jamul Kabir dari hadis Uthbah bin Ghazwan. Beliau menyampaikan, Nabi SAW bersabda, "Inna min waraikum ayyam as-sabr, al-mutamassik fihinna yawma idzin bimithli ma antum alaihi lahu ka ajri 50 minkum." Sesungguhnya nanti sesudah kalian akan terjadi suatu generasi, suatu masa yang butuh penuh kesabaran yang luar biasa. Karena mereka-mereka yang hidup di masa itu, yang berpegang dengan agama yang aku titipkan kepada kalian ini, agama yang aku amanahkan kepada kalian wahai para sahabat, mereka akan mendapatkan pahala seperti 50 di antara kalian. Sampai para sahabat bertanya, "Ya Nabi Allah, au minhum?" Apakah mereka mendapatkan pahala seperti di antara mereka? Bal minkum, akan mendapatkan pahala seperti 50 di antara kalian para sahabat radhiyallahu anhum. Ikhwatal iman, rahimani wa rahimakumullah. Pernah Nabi SAW menyebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, "Wailun lil Arab min syarrin qad iqtarab." Celaka bagi bangsa Arab akan adanya kejahatan, keburukan yang sedang mendekat, kata Nabi SAW. Fitanan kaqita'il lailil muzlim, terjadi fitnah-fitnah seperti potongan malam yang gelap gulita. Yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran, wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Yabi'u qauman dinahum bi'aradhin minad dunya. Qalilul mutamassik yawma idzin bidinihi. Nabi SAW menyebutkan akan muncul fitnah-fitnah yang begitu kelam. Saking kelamnya seperti potongan malam yang gelap gulita. Dan saking gelapnya fitnah ini, kamu sering dapati seseorang pagi hari masih ketemu dengan kita, dia mukmin, sore harinya ternyata sudah murtad dan kafir. Sore harinya masih mukmin, kita ketemu dengannya, besok kita ketemu dengannya, sudah murtad dan kafir. Karena seseorang menggadaikan agamanya untuk dunia. Dia jual agamanya untuk dunia. Dan sedikit sekali orang yang berpegang dengan agama pada masa itu. Qalilun al-mutamassik bidinihi yawma idzin kal qabidi 'alal jamr. Orang yang berpegang istiqamah di atas agamanya di masa itu seperti orang memegang bara. Dalam riwayat yang seperti memegang duri. Ikhwatal iman, kita tidak pernah tahu apakah ini zamannya. Tapi yang pasti, tidak terjadi suatu masa, kecuali masa sesudahnya akan lebih buruk dari sebelumnya. Artinya, terus fitnah ini akan bertambah. Sampai yang paling beratnya, paling dahsyatnya fitnah dunia adalah fitnatul Masihid Dajjal. Fitnah al-Masihid Dajjal. Dan untuk menghadapi itu semuanya, kita butuh kesabaran. Ikhwatal iman, marilah kita berdoa. Mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan pertolongan kepada kita, memperbaiki segala urusan dan kehidupan kita sampai kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa nabiyyika Muhammad. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات يا قاضي الحاجات اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين أقم الصلاة.